Halo, kenalin aku Riva. Aku sebagai mahasiswa tingkat akhir. Hai, nama gue Ayesha, biasanya dipanggil Ayi. Gue adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Solo. Halo, kenalin nama gue Ega Ayu. Gue mahasiswa dari salah satu kampus di Solo. Kalau titik terendah dalam hidup, diselingkuhin, terus ditinggalin. Ya apa sama ya? Diselingkuhin terus ditinggalin, otomatis habis itu broken home dalam waktu yang bersamaan. Ya kayak gitu. Terendah banget gak sih dalam hidup orang, kayak gitu doang sih. Ya aku ngerasa aja sih kayak di situ tuh ya titik terendah. Kenapa? Karena ya di saat kamu ngerasain broken home tuh pasti kamu butuh seseorang yang at least someone to talk kayak gitu. Tapi ketika someone to talk yang kamu anggap, yang kamu percaya, yang kamu anggap dia itu selalu ada di saat titik terendahmu karena orang tuamu lagi hancur, keluargamu lagi hancur gitu, ternyata dia juga yang nambah kehancuran itu gitu. Dia bukan nyembuhin kehancuran itu, tapi dia juga nambahin satu kehancuran. Jadi ya itu sih titik terendah dalam hidup aku. Terus ya udah sih, but it's okay, tapi nggak apa-apa ya, karena orang itu nggak mungkin kuat kalau nggak pernah ada di titik itu kayak gitu. Nggak mungkin bangkit, nggak mungkin ngerti gimana waktu ada di titik itu. Terus karena tujuan hidup itu ya cuma satu, buat diri sendiri kayak gitu. Nah, saat kita belum ngerasa baik-baik aja, kita itu jangan malah mencari orang lain. Jadi kayak ya udah, kita perbaiki diri kita dulu, terus kita udah ngerasa bahagia nih pas sendiri udah bahagia banget, udah ngerasa cukup sama diri kita sendiri. Nah, barulah di situ kita mencari seseorang kayak gitu. Jadi pas sama seseorang itu bukan mencari kebahagiaan dari seseorang itu, tapi kita udah bahagia, terus orang itu datang, jadi nambah kebahagiaan. Tapi posisinya kita udah bahagia dulu, jangan mencari kebahagiaan itu tuh berharap dari seseorang yang datang itu. Jadi kayak bahagiain diri sendiri dulu, baru orang datang nambah kebahagiaan. Bukan kita berharap kebahagiaan datang dari orang baru itu. Jadi di situ sih dari titik terendah itu aku belajar buat nggak apa-apa dibilang terlalu milih, dibilang terlalu picky buat cari pasangan. Nggak apa-apa terlalu memilih dalam mencari pasangan daripada nanti salah pilih. Gitu sih. Kepedihan ya, which is kayak titik terendah di hidup gue. Sebenarnya banyak sih, hampir a whole of my life itu isinya adalah kesedihan ya. Tapi ada nggak satu sih, ada beberapa. Gue ngerasa di situ gue bener-bener jatuh banget. Salah satunya adalah ketika gue ada di sebuah fase dimana gue lagi mencari jati diri gue, terus di situ gue ngerasa kayak nggak ada support buat gue. Dan ketika gue udah menerima diri gue mau jadi diri gue yang sebenarnya, gue mau nunjukin ini loh gue. Di situ gue harus kehilangan seseorang yang menurut gue adalah orang yang paling penting di hidup gue. Jadi waktu itu orang yang menurut gue ini adalah orang yang terpenting, yaitu adalah bapak gue atau papa gue. Dia adalah salah satu orang yang sebenarnya udah tahu siapa gue secara tidak langsung. Nah di situ gue berpikir kayak gue pengen banget ngomong sama beliau, gue pengen melela ke orangnya, gue pengen ngomong ke beliau siapa diri gue. Gue pengen cerita semua kepedihan yang gue rasain selama gue dalam proses pencarian jati diri ini. Dan pokoknya gue pengen ngomong semuanya ke beliau. Tapi ada satu waktu kemarin ini adalah menjadi sebuah hari dimana gue bener-bener mungkin bisa dibilang sedikit menyesali
momen itu karena momen dimana gue berpikir kayak gue pengen ngomong yang sejujurnya ke beliau, tapi malah belum terwujudkan sampai sekarang. Bahkan sekarang beliau udah nggak ada. Dan gue ngerasa kayak, kenapa waktu itu nggak gue manfaatin sebaik mungkin gitu loh. Padahal di situ gue bisa aja ngomong berdua sama beliau, gue cerita ke beliau tentang, Pak ini loh anakmu. Pak anakmu udah ngejalanin masa yang berat banget gitu loh untuk menjadi seseorang yang sekarang gitu. Tapi nyatanya malah sekarang gue harus kehilangan beliau. Tersisa satu orang doang lagi di hidup gue, dimana itu ibu gue, dan gue masih berpikir gimana caranya gue bisa ngomong ke beliau gitu. Mungkin kedepannya, mungkin ini bisa disebut planning sih, karena orang tua gue tinggal satu, which is itu mama gue, ibu gue bakal memanfaatkan segala kesempatan, segala timing di mana gue bisa ngomong ke beliau tentang diri gue yang sebenarnya, terlepas dari apapun nanti kayak respon beliau, kemudian apakah beliau nanti akan menerima gue, dan mungkin aja kalau misal itu menjadi sebuah rejection dari orang tersebut, ya it's gonna be a next titik terendah gue berikutnya, dan ya nggak apa-apa. Tapi yang paling bikin gue kemarin ini, dan mungkin sampai saat ini menjadi hal yang jadi pikiran gue adalah, ya gue masih belum sempat ngomongnya sebenarnya ke papa gue gitu. Karena ya bisa dibilang orang yang paling dekat sama gue adalah papa gue. Salah satu pengalaman hidup. Oke. Jadi salah satu pengalaman titik terendah gue tuh mungkin sekitar 2 tahunan ya. Dari tahun 2017 sampai 2019. Itu tuh ortu gue pisah. Dari tahun 2017 ceritanya tuh gue tinggal sendiri pas kelas 3 SMP. Itu di situ mungkin gue masih kayak belum nyadar kalau ternyata dunia gue tuh hancur. Masih kayak cuma pisah biasa. Terus kelas 1 SMA gue mulai kehilangan arah. Dari nyokap gue kerjanya pindah-pindah, terus bokap gue juga gitu. Gue jadi kayak bingung, kayak kok gue nggak punya orang yang buat istilahnya gue kehilangan arah lah. Gue nggak tahu gue harus nanya ke siapa. Terus kakak gue juga semuanya mungkin kehilangan arah juga, sampai nggak ada yang bisa ngasih arahan ke gue. Akhirnya gue hilang, gue nggak tahu gue harus ke siapa, gue harus kemana. Titik paling menyakitkan itu pas gue SMA kelas 2, gue mulai sadar kalau rumah gue tuh hilang. Gue mulai sadar gue nggak punya siapa-siapa. Di situ dimulai kayak kok gini ya. Terus kayak pokoknya gue ngerasa sakit banget lah di kelas 2 SMA itu tahun 2019 akhir, sekitar Oktober situ gue ngerasain sakitnya dunia ke gue tuh kayak gimana, sampai sampai ngaruh ke psikologis gue. Terus dari tahun 2017 sampai 2019 tuh gue bingung, gue cemas segala macam. Tapi alhamdulillahnya di 2020 gue mulai bangkit sampai sekarang, sampai ya udah gue ngejalanin hidup gue sendiri-sendiri. Walaupun gue punya kakak gue banyak, tapi mereka pun punya hidupnya mereka. Jadi kayak udah. Buat yang nyakitin, ya sebenarnya nggak pernah ngerasa disakitin sih. Cuma ya makasih aja sih udah ngasih banyak pelajaran. Terus kalau nggak, walaupun kamu pernah nyakitin tuh, setidaknya kamu pernah ngebahagiain. Jadi saat kamu nyakitin aku, tapi kamu udah nutup semua itu saat kamu bahagiain aku, ya paling aku udah lupa. Dan makasih aja udah pernah ada di hidupku. Itu doang sih. Mungkin yang akan gue
sampaikan ke bokap nih, kalau misal bapak masih ada dan bapak masih ngelihat gue, ya gue yakin bapak akan ngelihat gue di sana. Aku cuma mau bilang, Pak, Ayi mau minta maaf. Ayi belum bisa jadi anak yang sempurna di mata bapak. Ayi belum bisa ngebahagiain bapak sepenuhnya. Ayi masih banyak salah sama bapak. Maafin Ayi juga, mungkin selama bapak ada, Ayi nggak bisa nyenengin bapak, atau Ayi nggak bisa ngasih sesuatu yang best banget buat bapak, tapi Ayi udah berusaha untuk melakukan hal itu. Terus pesen gue buat orang lain di luar sana, terutama untuk kalian yang masih punya keluarga yang lengkap, manfaatkan timing tersebut buat cerita hal apapun tentang apa yang kalian alami, tentang apa yang kalian rasain, karena bener kata orang, keluarga itu adalah segalanya gitu. Lo mau cerita kesedihan lo mau cerita senang lo, itu adalah tempat yang paling baik buat diri lo. Karena kalau nanti lo pun udah jatuh, lo udah nggak bisa balik lagi, yang bisa ngangkat lo, yang bisa support lo adalah keluarga lo. Yang mau gue sampein ke orang tua gue, papa makasih, karena pelajaran yang kemarin-kemarin menurut gue tuh kayak mereka ngasih pelajaran yang gak semua orang bisa ngelewatin hal kayak gitu. Gak semua orang, anak SMP kelas 3 tuh bisa ngelewatin tinggal hidup sendiri selama 6 bulan lebih lah, setahunan. Makasih buat pelajaran yang kemarin-kemarin papa mama kasih ke aku. Terus ke mbak, ke mas, aku juga mau bilang makasih ke mas sama mbak sampai sekarang udah support Ega terus sampai sekarang. Ega kuliah semester 4. Kalian yang support, kalian yang kalian yang dorong gue buat ayo terus maju. Terus apalagi ya, pokoknya mau makasih banget ke keluarga gue yang ini. Makasih banyak, kalian ngasih satu pelajaran yang kebanyakan nih gue sama teman gue tuh cuma beberapa yang ngerasain gitu. Itu dari gue, makasih, bye.